Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurhalida dengan NIM 34022104005. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan membuat website e-commerce. Teman-teman, bagaimana cara membuat website? Yang pertama, kita harus menentukan tipe website dan tujuannya. Kemudian kita pilih layanan web hosting dan daftarkan nama domain pilihan. Lalu kita pilih platform pengelolaan website dan install platform, dan di sini disarankan menggunakan WordPress. Ubah tema dan install plugin. Lalu terapkan strategi SEO terbaik dan promosikan website agar mendapatkan traffic. Nah, itu dia adalah cara membuat website. Ketika kita akan membangun website, kita perlu membeli alamat websitenya juga. Nah, domain adalah hal yang kita butuhkan. Masalahnya, terkadang nama domain ini yang kita incar sudah ada yang punya gitu. Jadi, sebelum membeli domain, ada baiknya kita cek pemilik domain website terlebih dulu. Dengan mengetahui si pemilik domain, kita bisa saja langsung membeli domain dari si pemiliknya langsung. Jadi, kita bisa memiliki domain pilihan kita. Kita bisa menggunakan woo.is ini untuk mengecek domain website dan pemiliknya. Ini ya teman-teman. Saat kita membeli domain, kita perlu memberikan info kepemilikan untuk dicatat. Informasi yang umumnya memuat kontak ini disimpan di direktori WooIS. Direktori WooIS adalah database online yang berisi data tentang pengguna terdaftar dan pemilik domain. Kita bisa mengaksesnya melalui berbagai tool yang tersedia secara online. Tetapi demi menjaga keamanan privasi, info yang ditampilkan mungkin akan sedikit ataupun terbatas. Nah, teman-teman, di sini info yang bisa ditampilkan oleh WooIS tanpa melanggar undang-undang privasi diantaranya nama dan kontak pendaftar, nama dan informasi kontak registrar, nama server domain, dan tanggal pendaftaran domain, dan tanggal berakhirnya. Nah, tadi saya sudah menentukan websitenya yang akan saya cek. Di sini saya memilih website dinamis berdasarkan sifatnya. Website dinamis adalah sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah setiap harinya. Contohnya kompas.com, detik.com, okezone.com, dan tujuannya itu dari website yang saya pilih yaitu portal website. Portal website adalah website yang memiliki banyak layanan seperti layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Cara mengecek identitas website dengan woo.is. Nah, teman-teman, ini tampilan dari cek identitas woo.is. Di sini saya akan mengetikkan domain names. Tadi contohnya yaitu detik.com ini ya, teman-teman. Oke, kita cari. Nah, ini langsung muncul ya data yang terkait dengan domain yang kita cari. Di sini ada registrar info, ada important dates, kemudian name servers, dan similar domains, registrar data juga. Nah, ini teman-teman, cara mengecek identitas website menggunakan woo.is. Kalian bisa lihat ya datanya di sini. Teman-teman, kita akan mengecek identitas sebuah website menggunakan yahoo.co.id/woo.is. Kita pilih yang ini ya, teman-teman, yang paling atas. Ini dia tampilan dari Niaga Hoster pengecek identitas sebuah website. Di sini kita akan mengecek domain dari misalkan ya liputan6.com. Nah, ini dia identitas dari liputan6.com. Domain name liputan6.com, kemudian registry domain ID-nya ini tertera di sini ya. Niaga Hoster/WooIS, kita bisa mendapatkan informasi penting seperti pemilik domain, meliputi nama lengkap pemilik, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Domain name, registry domain ID, registrar WooIS serversnya, dan lain sebagainya, data-data yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman bagaimana cara mengecek identitas sebuah website menggunakan woo.is dan niagahoster.co.id/woo.is. Teman-teman, selanjutnya di sini kita akan mencari nama sebuah website dan memastikan nama website tersebut tidak ada yang sama. Dan kita buka di Google Chrome. Nah, ini dia teman-teman tampilan saat kita akan mengecek nama domain agar domain kita sama atau tidak dengan orang lain. Nah, di sini ketika kita akan membuat identitas online untuk bisnis, nah, tips sebelum memilih nama yang tepat,
Untuk domain di NeoGhoster, yang pertama harus singkat dan mudah diingat. Pastikan nama domain website tidak melebihi dari 3 kata. Semakin singkat, maka akan semakin mudah dibaca dan diingat oleh pengunjung. Yang kedua, kita harus memilih ejaan yang sederhana. Hindari kombinasi rumit dari simbol, angka, dan huruf yang menyulitkan pengunjung saat mengetik. Yang ketiga, kita harus mencantumkan nama brand kita. Di sini supaya konsumen mudah menemukan brand kita dengan mesin pencari, dan kita juga harus menggunakan nama yang relevan. Di sini, ketika kita menggunakan nama yang relevan dengan bisnis agar bisa digunakan hingga seterusnya. Kemudian kita harus optimasi dengan lokalisasi. Sesuaikan penamaan dan ekstensi dengan target pasar bisnis kita bila perlu agar lebih mudah dijangkau. Dan yang terakhir, kita harus mengecek ketersediaan. Cek nama domain dan pastikan tersedia. Lalu kita harus segera mendaftarkan nama yang diinginkan agar menjadi milik kita. Nah, yang pertama teman-teman di sini, misalkan saya akan membuat domainnya ini ya, .id. Kita akan mengecek apakah nama domain ini sudah ada atau belum. Dan kita cek sekarang. Nah, ini dia teman-teman, nama domainnya yang kita cari, yang saya cari ini tersedia, dan biasanya ini durasinya untuk 1 tahun seharga 230.000, 2 tahun 480.000. Begitu teman-teman. Jadi kalian bisa beli nama domainnya di sini setelah mengecek nama website apakah ada yang sama dengan website yang kita buat atau tidak. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara mencari nama sebuah website dan memastikan nama website tidak ada yang sama. Oke, teman-teman, lanjut ke video yang berikutnya, yaitu mencari template menggunakan yang ini. Copy, kemudian kita cari di Google Chrome. csauto.com untuk mencari template untuk blog. Nah, selanjutnya kita beralih ke link yang kedua, yaitu Touchline. Nah, ini dia teman-teman, cara mencari template di touchline.com. Nah, kalau kalian mau mencari templatenya, di sini kita carikan kata kunci free download template for blog ya. Ini teman-teman, free download template for blog, yang tadi juga sama ya di link sebelumnya. Kalau mau mencari template, kita gunakan kata free download template for blog. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara mencari template untuk blog yang akan kita buat. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke desain web. Memiliki desain website terbaik berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung website yang kita punya. Berikut ini beberapa cara mendesain sebuah website. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Nah, sebuah desain yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya bukanlah desain yang baik. Website membutuhkan pendekatan desain berbeda, maka kita tentukan dulu tujuan pengerjaan desain website yang akan kita lakukan. Misalnya, kita akan membangun toko online. Nah, fokus pada toko online adalah bagaimana menampilkan produk dengan baik. Selain itu, desain yang dibuat juga harus mampu menjelaskan alur pembelian yang mudah dipahami, menciptakan sebuah landing page toko online yang menarik bagi pengunjung. Desain web juga akan dipengaruhi oleh target pasar dari bisnis yang kita miliki. Kedua, kita menentukan platform. Kita harus cermat dalam menentukan platform untuk website. Hal ini akan berdampak pada pengembangan website kita untuk jangka panjang, baik dari sisi desain atau fungsinya. Secara umum terdapat 3 metode dalam pembuatan website, yaitu dengan coding HTML dan CSS, menggunakan website builder, dan memanfaatkan CMS atau Content Management System. Bagi pemula, memilih website builder atau CMS merupakan pilihan yang tepat. Ketiga, kita mengamati tren desain web terbaru. Mengetahui tren web desain sangat penting. Nah, untuk desain website sendiri, terdapat berbagai prediksi tentang tren yang muncul, mulai dari gradasi dinamis, animasi, hingga transisi antar halaman yang kreatif. Kita tentu harus mengikuti semua tren ini. Setidaknya kita memahami tren desain web mana yang mulai digandrungi pengguna internet, lalu menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan pola desain yang sesuai dengan bisnis dan jenis pelanggan yang kita miliki. 4. Mempelajari desain website kompetitor.
Idealnya, website kita harus mampu tampil lebih baik. Caranya, kita bisa mempelajari dulu berbagai elemen dan pendekatan yang digunakan oleh kompetitor untuk menarik pelanggan. Kelima, merancang layout. Layout adalah teknik penyusunan elemen website agar website layout tampak menarik. Beberapa elemen website antara lain header, konten, footer, desain. Pengerjaan layout harus diutamakan sebelum melangkah ke langkah desain yang lain. Dalam tahapan ini, seorang desainer akan membuat draft desain. Terdapat 3 jenis draft desain yang bisa dibuat, yaitu wireframe, mockup, dan prototype. Yang paling sederhana adalah wireframe ya. Ada banyak sekali tools online yang bisa kita manfaatkan untuk membuat wireframe. Salah satunya adalah wireframe.cc. Keenam, memperhatikan hierarki visual. Nah, ini berfungsi untuk mengkomunikasikan pesan. Hierarki visual adalah suatu metode yang mengarahkan pengunjung website untuk menemukan info yang penting terlebih dulu. Ketujuh, berikan ruang kosong. Tujuannya, selain menciptakan kesan elegan dan jeda visual, ruang kosong ini dapat membantu elemen penting seperti chat WA atau call to action terlihat menonjol. Kedelapan, kita merancang navigasi. Kita harus membuat navigasi antar halaman menggunakan menu yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini karena tiap pengunjung akan menikmati user experience yang berbeda saat mengakses website kita. Contoh, ada pengunjung yang masuk melalui halaman depan dan langsung ingin mengetahui harga produk kita. Ada juga pengunjung yang hanya ingin mengetahui beragam fitur yang kita tawarkan. Bahkan mungkin ada yang ingin mengetahui profil bisnis kita. 9. Mengatur grid. Grid adalah penataan struktur halaman menjadi beberapa kolom. Tujuannya untuk mengatur konten website tersebut nantinya. Penggunaan grid ini akan banyak membantu proses desain web kita, salah satunya untuk menciptakan keseimbangan antar elemen website kita. Dan yang terpenting, grid akan membantu website untuk mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran layar perangkat. 10. Pemilihan warna. Warna ini memiliki peran penting dalam sebuah website. Warna yang kita gunakan akan mencerminkan nuansa yang kita bangun. Sebagai contoh, warna biru bersifat menenangkan, sehingga tidak heran bisnis akomodasi menggunakan warna ini. Tidak hanya itu, warna juga turut menentukan target pasar yang ingin kita sasar. Jika website kita didominasi warna pink, tentu pasar yang akan kita tuju adalah konsumen wanita. 11. Pemilihan font. Dalam desain web ini, tipografi berperan untuk menciptakan harmonisasi tata letak yang sudah kita rancang. Hasilnya, tampilan website kita secara keseluruhan akan tampak menarik. 12. Gunakan gambar grafik. Apabila kita menginginkan kualitas gambar yang baik, namun dengan ukuran yang relatif kecil, kita bisa menggunakan file SVG. Sebelumnya, pastikan dukungan SVG di WordPress sudah aktif. Jika kita menginginkan kualitas gambar tetap baik walaupun ukuran file kecil, kita bisa menggunakan tools seperti Tiny PNG atau Tiny JPG. 13. Membuat prototype. Prototype adalah contoh nyata desain website kita. Semua aset website berupa gambar atau video, penerapan animasi, dan struktur website ditampilkan secara detail. 14. Melakukan pengujian. Tahapan pengujian penting untuk memastikan semua tampilan dan fungsi berjalan dengan baik. Walaupun tampilan website kita menarik, tetapi jika proses loading terlalu lama akan berdampak buruk bagi kita. Yang terakhir, kita harus melakukan launching website. Setelah semua tahapan di atas berjalan dari poin 1 sampai ke 14 sesuai dengan rencana, kita telah siap mempublishkan website tersebut. Nah, kita tidak bisa berharap bahwa desain yang kita lakukan sudah 100% sempurna. Namun, dengan langkah yang tepat, jika terjadi kendala penanganan, dapat segera dilakukan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh desain web ya. Dari toko bunga misalkan ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat media sosial khusus bisnis. Oke, di sini sebenarnya ada 3 yang harus dibikin media sosial khusus bisnis. Di antaranya ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Tetapi saya akan memiliki media sosial khusus bisnis di Instagram. Ketikkan dulu login Instagram. Teman-teman, sebelumnya saya pernah saya sebelumnya udah bikin Instagram, sebenarnya di Instagram pribadi saya, tetapi ini dijadikan Instagram khusus bisnis. Nah, ini ya, dan passwordnya dia lebih, pokoknya
Pokoknya teman-teman pas kalian mau bikin media sosial khusus bisnis di Instagram, kalian pasti bakal ngisi dulu kayak nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, ini kita klik ke profil. Kemudian di sini kita bisa menambahkan foto profil dari bisnis. Nah, bisa saya pakai yang ini ya teman-teman. Kita juga bisa menambahkan website ataupun di bio ini kita bisa nambahin kita bisa tambahkan highlights maupun di sini kita bisa tambahkan postingan foto. Ini kita edit profil teman-teman. Tadi saya udah edit profil. Nah teman-teman, di bio ini kita bisa menambahkan deskripsi dari produk yang akan kita jual. Teman-teman, sekian video tutorial yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan video tutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.